Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Cahya Paradisa dengan NIM 140 142 1243, nomor presensi 8, Prodi PGSD angkatan 2021. Saya akan menjawab pertanyaan UTS bimbingan dan konseling yang diampu oleh DRA Sri Sami Asih MKes. Yang saya ketahui mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling, dan mengapa guru membimbing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang adanya bimbingan dan konseling. Perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling dilatar belakangi oleh beberapa aspek, yaitu aspek psikologis karena adanya masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah dalam belajar. Dalam aspek sosial budaya, akibat adanya dampak negatif dari suatu perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Kemudian pada aspek pedagogis dilatar belakangi karena adanya tujuan inti pendidikan, yaitu perkembangan kepribadian secara optimal dari setiap anak didik sebagai pribadi. Sehingga dengan adanya bimbingan dan konseling antara siswa dengan guru pembimbingnya, akan membuat siswa lebih mengenali dirinya sendiri dan lebih mengerti bagaimana caranya untuk menghadapi apa saja yang dianggapnya sulit atau apa saja yang membuat dirinya tidak nyaman untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Serta peserta didik akan merasa aman dan nyaman karena ada tempat yang bisa menjadi pendengar juga sandaran bagi mereka saat menghadapi masalah. Selanjutnya, pengertian BK. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang dilakukan oleh seorang ahli yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal serta dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu berusaha untuk memandirikan individu yang diterapkan dalam program persekolahan dan mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Bimbingan itu merupakan satu kesatuan dengan konseling, yang mana konseling berada dalam kesatuan bimbingan tersebut. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling dapat dilihat dari beberapa segi, yang meliputi yang pertama ruang lingkup. Pada bimbingan mencakup usaha preventif, kuratif, dan preservatif. Kedua, masalah. Bimbingan menangani hal-hal non-emosional, sedangkan konseling menitik beratkan pada masalah-masalah emosional. Yang ketiga, tujuan. Bimbingan lebih mengutamakan pencegahan permasalahan, sedangkan konseling mengutamakan pada pemecahan masalahnya. Yang keempat, layanan. Bimbingan bersifat kelompok, sedangkan konseling lebih bersifat individual. Yang kelima, fungsi. Bimbingan mempunyai fungsi preventif dan pengembangan, sedangkan konseling fokus pada kuratif. Yang keenam, peranan. Bimbingan membantu pencapaian program pada tujuan pendidikan, sedangkan konseling membantu berlangsungnya perkembangan pribadi siswa secara sehat. Dan yang ketujuh, petugas. Bimbingan dapat dilakukan oleh guru, wali kelas, serta kepala sekolah, sedangkan konseling dilakukan oleh ahli atau konselor. Dan yang terakhir, mengapa guru membimbing? Bimbingan perlu dilakukan oleh guru karena dengan berbagai potensi yang dimiliki siswa, guru perlu membimbing agar siswa dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu, mereka dapat tumbuh berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Yang saya ketahui mengenai urgensi BK, kedudukan BK, dan 3 wilayah bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, serta keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor, yaitu sebagai berikut. Pertama, urgensi BK dapat dijabarkan ke dalam poin-poin berikut. 1. Upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya.
2. Proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut, sehingga guru dapat membimbing dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi. 3. Siswa perlu mendapatkan bimbingan apabila perubahan lingkungan yang membawa ke arah penyimpangan. 4. Bimbingan dan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. 5. Bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Selanjutnya, kedudukan BK dalam kurikulum yaitu: pertama, memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan konseling di sekolah. Kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. 3. Memilih dan menggunakan berbagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi untuk masing-masing siswa. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, menerima tuntutan atau layanan orang tua, wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anak. Kemudian, wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal dibagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan, yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan, pengelolaan, dan manajemen sekolah. Yang kedua, wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik, yang meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Dan yang ketiga, bidang bimbingan dan konseling bidang, yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Kemudian, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Tugas-tugas pendidik untuk mengembangkan peserta didik secara utuh dan optimal sesungguhnya merupakan tugas bersama yang harus dilakukan oleh guru, konselor, dan tenaga pendidik lainnya sebagai mitra kerja. Sementara itu, masing-masing pihak tetap memiliki wilayah pelayanan khusus dalam mendukung realisasi diri dan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dengan guru, antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan rujukan. Masalah-masalah perkembangan peserta didik yang dihadapi guru pada saat pembelajaran dirujuk kepada konselor untuk penanganannya. Demikian pula masalah yang ditangani konselor dirujuk kepada guru untuk menindaklanjutinya apabila itu terkait dengan proses pembelajaran bidang studi. Masalah kesulitan belajar peserta didik lebih banyak bersumber dari proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga dalam pengembangan dan proses pembelajaran bermutu, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perlu mendapat perhatian guru dan sebaliknya, fungsi-fungsi pembelajaran bidang studi perlu mendapat perhatian konselor. Yang saya ketahui mengenai tujuan, fungsi, dan orientasi BK yaitu: pertama, tujuan BK dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum BK yaitu untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus BK merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh siswa yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas dan permasalahannya, sehingga tujuan bimbingan dan konseling untuk siswa antara satu dengan yang lain tidak boleh disamakan. Selanjutnya, fungsi BK yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. 2. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Ketiga, fungsi perbaikan atau kuratif,
yaitu fungsi bimbingan berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan peserta didik yang telah mengalami masalah. Yang keempat, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 5. Fungsi adaptasi, yaitu membantu para siswa untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan. Yang keenam, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif. Kemudian, orientasi bimbingan dan konseling merupakan pusat perhatian seorang konselor terhadap pasiennya saat proses pelaksanaan pelayanan konseling. Sebuah layanan yang kemungkinan mampu memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik atau pihak lain di lingkungan barunya. Orientasi utama dalam bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, serta orientasi permasalahan. Yang saya ketahui mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yaitu: pertama, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Menurut Prayitno, pada tahun 1999, asas BK meliputi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tuturi handayani. Sedangkan prinsip bimbingan dan konseling secara khusus yaitu meliputi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan prinsip individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Saya beberapa kali memberikan bantuan yang termasuk ke dalam kegiatan membimbing, seperti membantu orang-orang di sekitar saya untuk menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, membantu ibu saya untuk membuat desain PowerPoint dengan menggunakan aplikasi desain grafis, menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting, dan sebagainya. Atau membantu sepupu-sepupu saya yang masih kecil untuk mengendarai sepeda atau mengarahkan mereka untuk menggunakan suatu alat dengan benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Alasan saya memasukkan bantuan tersebut ke dalam kegiatan membimbing karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk mengarahkan dan membantu orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri seseorang serta mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Tersedianya guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah dasar, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat ditugaskan pada guru kelas terlatih atau kompeten. Guru SD dapat menerapkan tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Adapun bimbingan yang dapat dilakukan guru kelas adalah: pertama, guru kelas dapat memadukan materi bimbingan dan konseling ke dalam materi pembelajaran yang sesuai. Kedua, pemilihan media pembelajaran yang mendukung kemandirian peserta didik dalam belajar dan sekiranya dapat membantu mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, atau metode yang dapat merangsang pikiran dan psikomotorik peserta didik. Jika permasalahan hanya dihadapi satu orang saja, maka penyelesaian yang dilakukan secara individu. Penanganan ini biasanya dilakukan saat di luar jam pelajaran, yaitu dengan tanya jawab serta solusi atau penyelesaian masalah. Pertama, bimbingan dan konseling pribadi pada anak. Dari hasil bimbingan, guru harus mendokumentasi untuk mengetahui perkembangan anak. Kemudian, guru dapat memberitahu orang tua tentang kekurangannya, supaya saat di rumah orang tua dapat ikut mengontrol dan mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kedua, guru dapat menerapkan pengembangan bakat dan minat dalam peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat memotivasi untuk dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki dari proses pembelajaran yang telah mereka kerjakan. Dan yang ketiga, guru dapat menanamkan materi hidup sehat pada anak didik agar selalu menerapkan perilaku hidup sehat di setiap aktivitasnya dengan cara memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik. Demikian jawaban dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.